saya Ramadan Hadi Sukrisno, NIM 2019-03040. Di sini saya akan menjelaskan palpasi wis. Yang pertama ada prosesus styloideus ulna, merupakan ujung distal dari os ulna. Ini cara palpasinya yaitu posisikan lengan bawah, pronasi, kemudian palpasi pada ujung distal lengan bawah di sisi ulna. Apabila tangan digerakkan ke arah ulna dan radial deviasi, palpasi akan lebih mudah, yaitu di sini. Yang kedua yaitu prosesus styloideus radius, yaitu merupakan ujung distal dari os radius. Palpasi pada ujung distal lengan bawah sisi radial. Apabila tangan digerakkan ke arah ulna dan radiasi deviasi, palpasi akan lebih mudah. Itu ketika gini, ini letaknya, ini posisinya. Yang ketiga yaitu tuberculum van Lister, merupakan tonjolan kecil dari ujung os radius bagian dorsal sisi ulnar. Cara palpasinya yaitu tarik garis antara jari 2 dan jari 3 ke proksimal serta garis antara prosesus styloideus ulna dan radial. Pada pertemuan kedua garis tersebut dapat tuberculum van Lister palpasi. Itu ini. Ini di sini. Yang keempat yaitu tuberculum osis metakarpal 3 dan os capitatum. Arahkan jari palpasi dari jari 2 menuju tuberculum van Lister, akan teraba adanya tonjolan yang diikuti dengan cekungan. Palpasi akan lebih mudah bila wris diposisikan palmar fleksi, kemudian tarik jari palpasi ke cekungan proksimal tuberculum osis metakarpal 3, kemudian dorsi fleksi iris. Yaitu letaknya di sini. Ini ada cekungan di sini. Yang kelima ada tabitiere anatomicum, yaitu merupakan bangunan cekungan segitiga pada pangkal ibu jari. Cara palpasinya yaitu gerakan ibu jari ke ekstensi secara aktif, yaitu di bagian sini. Yang keenam ada os scapuloid, palpasinya pada cekungan pada tabitiere anatomicum, yaitu letaknya di bagian sini. Yang ketujuh yaitu ada basis metakarpal 1 pada ujung tabitiere anatomicum. Dapat dipalpasi basis metakarpal 1 bila ibu jari digerakkan oposisi. Dapat palpasi akan lebih jelas. Untuk letaknya di bagian sini. Yang kedelapan
yaitu basis metakarpal 5 dan os hamatum. Dari jari kelima, palpasi ke proksimal hingga ketemu cekungan. Sebelum masuk cekungan akan teraba adanya tonjolan. Tonjolan itu disebut basis metakarpal 5. Bila ris digerakkan ke radial deviasi seperti ini, os metakarpal 5 akan lebih jelas teraba. Pada cekungan di atas basis 5 tersebut terdapat os hamatum, itu di sini. Yang ke-9 yaitu ada os triquartum. Dari Processus Tiliaceus ulna, geser jari palpasi ke distal, kemudian gerakan ris ke radial abduksi. Akan teraba adanya tonjolan yang merupakan os triquartum. Letaknya yaitu berada di bagian sini. Ini adalah tonjolan kecil. Yang ke-10 yaitu ada basis, korpus, dan caput metakarpal. Terletak pada bagian proksimal dari palangeal proksimal. Terdapat ruas seperti ruas jari tangan. Bagian yang terdekat dengan os karpal merupakan basis metakarpal. Bagian distal dekat dengan ruas jari tangan merupakan caput metakarpal. Antara caput dan basis metakarpal terdapat korpus metakarpal, yaitu ini letaknya basis di sebelah sini. Lalu korpus, yaitu bagian korpus itu sebelah sini, ini korpus. Lalu untuk caput metakarpalnya yaitu di bagian sini. Yang ke-11 yaitu basis, korpus, dan caput palangeal. Basis pada ruas jari-jari tangan. Pada bagian distal terdapat caput palang. Bagian tengah terdapat korpus palang, dan bagian proksimal terdapat basis palang, yaitu di bagian sini, yaitu caput palangeal. Bagian sini korpus palangeal, dan bagian sini yaitu disebut basis palangeal.